Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pertemuan 14 dan 15. Materi yang akan saya bacakan yaitu materi 14, penulisan laporan dan penulisan proposal. Penulisan laporan. Menurut Himstreet, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah. Berdasarkan definisi atau pengertian di atas, kita dapat melihat karakteristik laporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan umumnya. Yang kedua, laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi. Yang ketiga, laporan ditulis secara sistematis. Yang keempat, laporan menekankan objektivitas. Yang kelima, laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas. Selanjutnya itu organisasi laporan formal umumnya terdiri dari satu yaitu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup, dan yang keempat lampiran. Sedangkan untuk laporan informal mengikuti format yang ditetapkan organisasi masing-masing dan tidak mengikuti struktur organisasi laporan yang baku dan berlaku universal berdasarkan konvensi. Secara lebih rinci, isi laporan formal itu sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan yang meliputi yang pertama yaitu judul, yang berisi judul laporan, nama dan jabatan orang yang diberi laporan, nama dan jabatan pembuat laporan, nama perusahaan dan kota lokasi perusahaan, dan waktu penyampaian laporan. Yang kedua, lembaran otoritasi yang menetapkan dasar penyusunan laporan seperti surat direksi, latar belakang dan teknis penyampaian laporan. Yang ketiga yaitu surat pengantar yang menjelaskan untuk apa dan siapa laporan dibuat. Yang keempat, daftar penyampaian laporan. Yang ketiga yaitu surat pengantar yang menjelaskan untuk apa dan siapa laporan dibuat. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar gambar. Yang keenam, daftar tabel. Dan yang ketujuh, abstrak atau rangkuman. Penulisan proposal. Proposal merupakan sebuah dokumen yang disiapkan untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain. Dalam kegiatan bisnis sekarang, ketika kita hidup ledakan informasi, mempersiapkan proposal merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh berbagai perusahaan. Persiapan menulis proposal dan kemampuan menulis proposal sangat diperlukan agar proposal tersebut menarik dan menjalankan fungsinya. Dalam kegiatan bisnis, permintaan membuat proposal umumnya datang dari pembeli yang kita anggap potensial. Biasanya pembeli potensial menyatakan RFP, Request for a Proposal. Permintaan tersebut biasanya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh calon klien kita dan usulan pemecahan yang akan kita ajukan melalui proposal tersebut. Proposal tersebut biasanya terdiri dari uraian rinci pokok permasalahan yang akan dipecahkan dan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu, proposal harus dibuat dengan serius sebagai salah satu bagian penting operasi perusahaan tempat kita bekerja. Tanggapan atas RFP keberhasilannya kerap ditentukan oleh laporan panjang yang disampaikan kepada pembeli yang prospektif. Secara umum, bagian proposal tersebut adalah yang pertama masalah, kedua tujuan, ruang lingkup, metode atau prosedur, material, perlengkapan, personalia atau rekomendasi, tindak lanjut atau evaluasi, biaya atau anggaran, rangkuman, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Yang berikut bagian isi atau pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, lalu ruang lingkup, metodologi, rumusan masalah, batasan masalah, latar belakang, dan yang terakhir organisasi laporan. Yang bagian C, bagian penutup. Yang pertama rangkuman, kesimpulan, yang terakhir rekomendasi. Yang D, lampiran. Yang pertama bibliografi, yang kedua terakhir lampiran-lampiran. Berikut materi 15, komunikasi melalui teknologi informasi. Perkembangan teknologi, terutama yang terbarukan, sangat berpengaruh pada kemajuan bidang komunikasi dan informasi, di mana proses komunikasi yang dilakukan jadi semakin mudah dan cepat, serta memiliki keakuratan pesan dan dipahami sesuai dengan maksud dari penyampaian pesan atau komunikator. Begitu juga halnya dalam penyebaran informasi. Berbagai kejadian di belahan dunia
dunia dalam waktu singkat dan cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Istilah teknologi informasi mulai populer di tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi disebut juga teknologi komputer ataupun pengelolaan data elektronis. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengelolaan yang menyebabkan data menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Komputer memiliki dua bentuk, yaitu portable atau komputer yang ukuran kecil, ringan dan bisa dibawa kemana saja, dan desktop atau komputer yang ukuran besar, berat, biasa digunakan di rumah atau kantor. Perkembangan teknologi terutama yang terbarukan sangat berpengaruh pada kemajuan bidang komunikasi dan informasi, di mana proses komunikasi yang dilakukan jadi semakin mudah dan cepat serta memiliki keakuratan pesan dan dipahami sesuai dengan maksud dari penyampaian pesan komunikator. Begitu juga halnya dalam penyebaran informasi, berbagai kejadian di belahan dunia dalam waktu singkat dan cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Juga sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat secara sosial dan mampu melahirkan suatu konsep baru. Sehingga perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin mempermudah urusan manusia dalam berbagai hal, mulai dari pendidikan, sosial, kerja, ekonomi, dan informasi. Di samping itu, kemajuan teknologi juga berimplikasi terhadap hal-hal negatif dan melanggar norma-norma agama dan sosial. Bahkan pada kasus tertentu ikut melahirkan kelompok kriminalitas yang memanfaatkan sarana teknologi untuk memudahkan aktivitas kriminal. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.